Sosok Brigjen Tama Ulinta, perempuan berdarah Batak yang dobrak sejarah jadi Hakim Agung Militer. Brigjen TNI Tama Ulinta, Peru Tarigan mendobrak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Hakim Agung Militer di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di balik karir militernya yang moncer, ternyata perempuan kelahiran 3 Maret 1965 itu sempat mengungkap adanya paham LGBT di tubuh TNI. Brigjen TNI Tama Ulinta Tarigan dalam karya tulis yang ia paparkan pada seleksi Hakim Agung Militer tahun 2021 lalu menyampaikan bahwa temuan LGBT di tubuh TNI lumayan banyak. Hal itu ia jawab saat ditanyai oleh salah satu panelis Profesor Amzulian Rifai, SH LLM, PhD. Disampaikan Ulinta, dengan adanya temuan tersebut oleh pengadilan militer bahkan sampai tingkatkan kasasi melalui rapat pleno di kamar-kamar pada Kamar Militer Mahkamah Agung telah dilakukan suatu terobosan. Lanjut perempuan asal Matra Angkatan Darat bahwa Panglima TNI kepada masing-masing Matra Angkatan Darat, Laut, dan Udara telah menyampaikan bahwa dilarang untuk dilakukan perbuatan atau pemahaman LGBT. LGBT dimasukkan ke dalam kelompok pelanggaran perintah dinas dan penegakan hukum pasal sesuai 130 KUHPM terkait dengan pasal asusila LGBT. Jawaban Tama Ulinta tersebut pun mendapatkan perhatian serius oleh panelis dalam seleksi Hakim Agung Militer TNI, bahwa Tama dianggap sangat mengikuti berbagai aspek kehidupan di dunia TNI. Tama Ulinta adalah prajurit yang rutin melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Terakhir, ia melaporkan kekayaannya sejak menjabat sebagai Hakim Agung dengan nilai 956 juta rupiah pada 2 Maret 2022. Ia melaporkan kepemilikan rumah di Kota Medan dan 2 unit mobil, masing-masing merek Toyota Yaris tahun 2013 dan Nissan Double Cannon tahun 2008, serta 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015. Seluruhnya tersebut adalah hasil sendiri. Ia juga melaporkan kas setara kas, harta bergerak lainnya dan relatif sedikit hutang. Tama Ulinta lulusan Sepawamil TNI tahun 1990 dari Korps Hukum, menjadi perempuan pertama yang menjadi Hakim Agung Militer sejak 19 Oktober 2021 sampai sekarang. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.